Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan di malam ini kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Namun mengingat di bab tentang masalah haji atau umrah ini cukup banyak potongan hadis yang karena kita tidak punya pengantarnya jadi sulit dipahami, maka mohon maaf saya menggunakan metode lompat-lompat. Sekarang kita mau membahas tentang tawaf wada. Ada tulisan apa di sini? Tawaf wada. Hukum dihapus tadi. Oh, insyaallah. Baik, sebentar lagi mau ditampilkan. Hukum tawaf wada. Silakan dibuka di hadis nomor 35 atau di bab 67. Bab wujubi tawafil wada' wa suqutihi 'anil haid. Ketemu bab itu? Baik. Bab tentang wajibnya tawaf wada' dan gugur untuk tawaf wada bagi wanita haid. Hadis yang disampaikan oleh penulis adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim, masyarakat diperintahkan agar menjadikan Ka'bah sebagai kegiatan terakhir mereka dalam aktivitas haji. Umiran nas, manusia diperintahkan agar kegiatan terakhir mereka bil bait, di Ka'bah. Illa annahu khuffifa 'anil haid, hanya saja diringankan untuk wanita haid. Artinya wanita haid tidak harus melakukan tawaf wada. Nah, selanjutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Safiyata binta Huyai. Ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah bintu Huyai hadat, beliau haid. Sebentar dulu, tunggu tampilannya. Belum bisa? Nah. Aisyah menceritakan, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah mengalami haid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allaha tahbisuna, apa mungkin dia akan menahan pergerakan kita untuk pulang. Alam takun tawafat ma'akun, bukankah Safiyah sudah tawaf bersama kalian? Qalu bala, mereka mengatakan betul, iya, sudah tawaf. Qala fakhruji, kalau begitu mari kita keluar. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, hadat Safiyatu lailatan nafar. Safiyah mengalami haid di malam nafar, yaitu di malam ketika kaum muslimin mau meninggalkan kota Mekah. Faqalat ma urani illa habisatakum. Kemudian Aisyah mengatakan, atau Safiyah mengatakan, menurutku
aku akan menjadi penghalang kalian. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aqra halqa atafat yauman nahri. Apakah Sofia sudah tawaf ketika tanggal 10? Qila na'am, ada yang menjawab sudah. Qala fanfiri, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Nah, di sini ada kalimat aqra halqa. Aqra halqa maknanya adalah kada'wa, seperti keluhan. Maksudnya adalah keluhan, aduh kenapa ini? Kemudian ditanya, kamu sudah tawaf? Sudah. Baik, lanjut perjalanan. Nah, sudah baca bukunya? Dibaca paham enggak itu? Setelah baca itu paham enggak? Nah, kalau enggak ngerti fikih haji sulit untuk paham. Nah, sekarang coba kita kasih sedikit catatan untuk memahami 3 hadis tadi. Kalau hadisnya Ibnu Abbas cukup jelas. Beliau hanya menyampaikan bahwa Nabi SAW perintahkan agar orang menjadikan kegiatan terakhirnya di Ka'bah. Maksudnya adalah tawaf wada. Hanya saja diberi keringanan untuk wanita haid, sehingga wanita haid tidak perlu tawaf wada. Nah, ceritanya seperti ini. Kegiatan haji dimulai dari tanggal berapa? Dimulai dari tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Di mana kegiatan 8 Dzulhijjah ini? Di Mina. Ini yang disebut hari Tarwiyah. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika di Mina di tanggal 8 Dzulhijjah? Mereka hanya bertahan saja di Mina. Bertahan atau berihram. Jadi di Mina dia mulai memakai ihram. Ini kegiatan di tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah? Lalu berikutnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana kegiatan tanggal 9 Dzulhijjah? Di Arafah. Apa yang mereka lakukan? Wukuf. Dan sudah dalam kondisi ihram. Lalu tanggal berapa? Malam 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah. Di mana ini? Muzdalifah. Apa kegiatannya? Mabit di Muzdalifah sampai pagi. Lalu di sini tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana ini? Mina. Nah, ini kegiatannya paling banyak. Yaumun Nahr. Apa saja kegiatannya? Lempar jumroh Aqabah. Lalu apa? Hadyu, menyembelih hadyu bagi yang haji tamattu atau qiran. Apa lagi? Tahallul, masyaallah. Cukur rambut. Satu lagi, tawaf ifadah. Nah, begini. Sudah selesai belum ini? Belum. Masih ada kewajiban apa? Lempar 3 jumrah. Di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Begini. Di 3 hari ini mereka tetap berada di Mina. Apa kegiatannya? Lempar 3 jumrah. Lempar 3 jumrah. Apa saja? Ula, wusta, aqabah. Baik. Berarti dari tahapan-tahapan ini, maka kegiatan terakhir jamaah haji
Itu di mana? Di Mina. Kegiatan terakhir jamaah haji di Mina. Sudah? Nah, Nabi SAW meminta agar keluar dari Mina jangan langsung pulang, tapi balik lagi ke Ka'bah untuk tawaf wada. Begitu? Itulah ceritanya kenapa mereka diperintahkan agar menjadikan kegiatan terakhir mereka adalah tawaf di Ka'bah sebelum pulang. Dari Mina jangan langsung pulang. Jangan langsung pulang. Tapi tawaf, kegiatannya apa? Tawaf wada. Sebelum keluar Mekah. Sebelum keluar Mekah. Sehingga selesai pelaksanaan di Mina, jangan langsung pulang, tawaf wada dulu sebelum keluar Mekah. Baik. Lalu dikecualikan di sini kecuali siapa? Wanita haid. Khusus untuk wanita haid boleh langsung pulang. Boleh langsung pulang. Wanita haid ketika dia sudah berada atau sedang mengalami haid ketika di Mina boleh langsung pulang. Baik. Nah, Sofia itu haid di Mina. Sofia itu haid di Mina. Saat Sofia haid di Mina, Rasulullah SAW tanya, sudah ifadhah belum? Sudah. Nah, begitu sudah, tidak masalah, lanjut pulang. Makanya saat Aisyah menginfo, ya Rasulullah, inna Safiyata binta Huyai, ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah bintu Huyai mengalami haid. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW tanya, la'allana tahbisuna. Wah, nanti kalau Sofia haid, kita nggak bisa pulang. Masa Sofia ditinggal? Barangkali dia akan menahan kami, akan menahan kita. Maka beliau tanya, alam takun tawafat ma'akun? Bukankah dia sudah tawaf bersama kalian? Nah, maksud tawaf di sini tawaf apa? Tawaf apa? Ifadhah. Sofia sudah ifadhah belum? Sudah. Fakhruji, ya sudah, kalau begitu kita pulang. Begitu dapat laporan Sofia sudah tawaf ifadhah, lanjut. Sehingga tawaf wada bagi Sofia tidak wajib tawaf wada karena dia sudah tawaf ifadhah dan dia haid, maka dia tidak wajib tawaf wada. Kita lanjut pulang. Hadis bawahnya juga sama. Aisyah bercerita, hadat Sofiyatu lailatan nafar. Sofia mengalami haid pada waktu malam ketika mau pulang. Faqalat, mau Sofia mengatakan, ma urani illa habisatakum. Maka nanti saya akan menghalangi kalian, akan menahan kalian. Gara-gara aku haid kalian enggak bisa pulang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra halqa. Waduh ini gimana? Lihat, beliau tidak jadi ungkapan seperti ini boleh ya. Sehingga waduh, karena beliau juga terkadang mengucapkan seperti itu. Tapi ada pilihan yang lebih baik. Sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebagaimana umumnya yang diucapkan orang selama tidak ada unsur larangan. Waduh, gimana ini? Kalau dia belum tawaf ifadhah, kita enggak bisa pulang. Atau fat yauman nahari, apakah Sofiyah sudah tawaf ketika tanggal 10 Dzulhijjah? Yauman nahari itu hari apa? 10 Dzulhijjah. Hari nahar, hari sembelih, tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Apakah Sofiyah sudah tawaf di tanggal 10 Dzulhijjah? Sudah. Fanfiri, kalau begitu lanjutkan pulang. Sehingga karena Sofiyah sudah tawaf ifadhah, maka Sofia
yang sedang haid gugur untuk melakukan tawaf wada. Baik. Wallahu alam. Nah, sekarang di sini ya, Sofia haid sudah tawaf ifadah. Lalu rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut pulang. Maksudnya apa lanjut pulang ini? Maksudnya apa? Anda bisa paham maksudnya lanjut pulang? Tidak menunggu Sofia untuk apa? Untuk tawaf wada. Karena sudah gugur kewajiban tawaf wada bagi wanita haid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fikih tawaf wada. Wada artinya apa? Al-wada artinya perpisahan. Orang yang mau mati itu disebut dengan al-muwaddi', mau berpisah. Itu namanya al-muwaddi'. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, sallu salata muwaddi', salatlah kalian seperti salatnya orang yang mau mati. Jadi kira-kira selesai salat isya Anda mati gitu. Apa yang akan Anda lakukan ketika salat isya? Enggak jadi salat, Pak. Dredeg. Apakah orang akan serius ketika dia tahu setelah ini dia mati? Serius. Misalnya setelah salat isya kamu akan dieksekusi, mati. Salat terakhir kamu isya. Nanti malam jam 12 kamu akan ditembak mati. Lalu dia salat isya ketika itu. Karena dia mau dieksekusi, dia salat isya dengan sangat khusyuk. Itulah yang dimaksud dengan sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu seperti salatnya orang yang mau mati. Salatul muwaddi', salatnya orang yang mau mati, dia akan berusaha untuk khusyuk. Baik. Selanjutnya, tawaf wada. Bagaimana hukum tawaf wada? Kita lihat keterangan berikut ini atau sebelumnya. Tawaf wada. Apakah bagian dari manasik atau ibadah tersendiri? Apakah tawaf wada itu bagian dari manasik ataukah ibadah tersendiri? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tawaf wada itu ibadah sendiri. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tawaf wada itu ibadah sendiri. Tawaf wada itu ibadah tersendiri. Yang kedua, ada yang mengatakan tawaf wada itu bagian dari manasik. Kira-kira kalau kita tahu perbedaan ini, Anda tahu enggak konsekuensinya? Kalau tawaf wada itu ibadah tersendiri, maka orang yang masuk kota Mekah bukan dalam rangka haji atau umroh, jika dia mau meninggalkan kota Mekah, wada. Misalnya supir bis itu kan
dia keluar masuk kota Mekah nggak pakai kain ihram? Ya karena dia nggak pengen umroh, dia nggak pengen haji, dia cuma nganter jamaah saja. Dia masuk kota Mekah, nganter sampai depan hotel. Atau pedagang misalnya, saya masuk kota Mekah, ngapain? Mau dagang. Atau mahasiswa Madinah, masuk ke kota Mekah, ngapain? Mau ikut daurah, ada di Masjidil Haram. Sehingga dia nggak pakai kain ihram, karena tujuan dia mau daurah. Baik. Maka nanti setelah selesai daurah, dia mau pulang, balik ke Madinah. Tawaf wada atau tidak? Menurut pendapat yang pertama, tawaf wada. Nah, sehingga menurut pendapat yang pertama ini, bagi mereka yang masuk Mekah, bukan untuk haji atau umroh, sudah? Bagi mereka yang masuk Mekah bukan untuk haji atau umroh, jika meninggalkan Mekah, maka disyariatkan tawaf wada. Bagi mereka yang masuk kota Mekah walaupun tidak untuk tujuan haji atau umrah, dia disyariatkan untuk tawaf wada. Baik. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa tawaf wada itu bagian dari manasik, sehingga hanya berlaku bagi yang masuk Mekah, untuk haji atau umrah. Sehingga bagi mereka yang masuk Mekah tidak haji dan umrah, nggak perlu mikir wada. Mau pulang ya silakan pulang, mau meninggalkan kota Mekah silakan meninggalkan kota Mekah. Tidak harus wada. Udah? Lanjut. Ini contoh pendapat, mungkin nanti Anda bisa menilai. Dalam Mawahibul Jalil Lil Hattab, ini buku mazhab Malikiyah, beliau menyebutkan tawaful wada masyru'un likulli man kharaja min Makkah. Tawaf wada itu disyariatkan bagi setiap orang yang mau keluar dari kota Mekah. Makkiyun au ghairuhu, baik dia orang Mekah maupun bukan orang Mekah. Qadima linusukin aw litijaratin, baik dia datang untuk ibadah haji umrah atau datang untuk dagang. In kharaja limakanin ba'id, jika dia keluar meninggalkan kota Mekah ke tempat yang jauh, sawaun kana biniyatil audah amla, baik dia punya niat untuk balik atau tidak balik. Berarti beliau mengambil pendapat yang mana? Yang mana tadi? Yang pertama, bahwa tawaf wada adalah ibadah tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan manasik. Artinya berlaku bagi semua yang masuk kota Mekah. Kalau dia mau meninggalkan Mekah, wada. Bahkan termasuk penduduk Mekah. Penduduk Mekah mau ke Indonesia, yang tinggal di Mekah mau ngisi daurah di Indonesia, maka syekh ini sebelum ke bandara wada dulu, terus baru ke bandara. Sebagaimana keterangan Al-Hattab dalam Mawahibul Jalil, dan ini keterangan mewakili mazhab Malikiyah. Kemudian waja'a fi matalib ulin nuha, disebutkan dalam kitab Matalib ulin nuha, ini kitab mazhab Hambali. Disebutkan tawafu wada' wa huwa wajibun ala kulli kharijin min Makkah min hajin wa ghairihi. Tawaf wada hukumnya wajib bagi setiap orang yang mau keluar kota Mekah, baik yang haji maupun yang lainnya. Wa qala aidan, dan aja beliau juga mengatakan lam yakhruj minha hatta yuwaddi al baita bit tawaf. Orang tidak keluar
sampai dia tawaf wada wujuban, hukumnya wajib ala kulli kharijin min Makkah, untuk mereka yang mau keluar kota Mekah. Liwatnihi, baik dia penduduk situ, penduduk Mekah, au ghairihi, maupun yang bukan penduduk Mekah, alal madhab, menurut pendapat resmi dalam madhab, yaitu Hambali. Jadi orang Mekah kalau mau keluar tadi ya, tawaf wada dulu baru keluar. Masya Allah. Alhamdulillah di tempat kita enggak ada Ka'bah. Kalau di Jogja ada Ka'bah. Siapa yang mau meninggalkan Jogja, mubeng dulu, mubeng Ringin misalnya. Wah, itu ramai sekali itu. Sehingga mau keluar kota, mubeng dulu, tawaf dulu baru keluar kota. Taib. Tapi ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama Hambali. Selanjutnya, An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan, hal tawaful wada min jumlatil manasik, apakah tawaf wada termasuk kegiatan manasik ataukah ibadah tersendiri? Apakah tawaf wada itu ibadah bagian dari manasik ataukah kegiatan tersendiri? Kata An-Nawawi, fihi khilaf, ada dua pendapat ulama. Qala Imamul Haramain wal Ghazali, menurut Imamul Haramain dan Al-Ghazali, huwa minal manasik, tawaf wada termasuk bagian dari manasik. Walaysa 'alal haji wal mu'tamir tawafu wada'in idza kharaja min Makkah li khurujihi, dan orang yang haji atau umrah dia tidak harus tawaf wada li khurujihi, karena dia keluar sebentar. Wa qala al-Baghawi, sementara kata al-Baghawi, laisa tawaful wada' minal manasik, tawaf wada' bukan termasuk manasik, bal huwa ibadatun mustaqillah, namun ibadah tersendiri. Yu'maru biha kullu man arada, diperintahkan untuk melakukan tawaf wada setiap orang yang ingin mufaraqata Makkah, meninggalkan kota Makkah, ila masafatil qasri, sampai jarak qasar. Qasar itu artinya safar. Baik dia orang Makkah, sawa'un kana makkiyan au ufuqiyan, baik dia orang Makkah atau luar kota Makkah. Wa hadza tsani, dan pendapat yang kedua ini as-sahhu, yang lebih sahih menurut Ar-Rafi'i dan yang lainnya minal muhaqqiqin, di antara para ulama ahli tahqiq, ta'ziman lil haram, dalam rangka untuk memuliakan tanah haram. Jadi pendapat yang pertama ini, tawaf wada adalah ibadah tersendiri, berlaku bagi semua yang meninggalkan kota Mekah, baik penduduknya maupun bukan penduduknya, baik datang untuk haji, umrah atau yang datang untuk dagang. Ini pendapat Hambali atau tadi Maliki, terus pendapat Maliki, Syafi'i, Ar-Rafi'i itu ya. Syafi'i tadi ada dua pendapat ya, dan Hambali. Mungkin boleh disebut jumhur. Jumhur ulama berpendapat tawaf wada itu disyariatkan walaupun dia tidak sedang haji dan umrah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan mengenal tawaf wada. Pertama, mengenai hukum tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib indal intihai minan nusuk, ketika seseorang sudah menyelesaikan manasik, wa qabla al-khuruj min Makkah, dan sebelum keluar dari Makkah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan ajari masyarakat terutama yang haji untuk tawaf wada, bukan semangat meninggalkan tawaf wada. Kami tidak setuju dengan apa yang diterbitkan oleh
kepala haji kemarin 2024 waktu saya di sana, bahwa yang lemah terus yang apalagi yang sudah tua boleh tidak tawaf wada dan tidak perlu bayar dam. Sudah meninggalkan kewajiban enggak bayar dam. Kalau boleh tidak tawaf wada bayar dam itu betul. Tapi dinyatakan boleh tidak tawaf wada dan boleh tidak dam. Dua-duanya dihilangkan. Nah, yang kayak gini yang kita enggak setuju. Jadi waktu haji banyak sekali yang digeser. Di Musdalifah enggak mabit. Di Arafah meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Di Musdalifah enggak mabit. Di Mina tidak tinggal di Mina, tinggalnya di hotel. Lalu lempar jumrohnya diwakilkan. Menyembelih hadyunya di tanah air. Lah ini ibarat sebuah ibadah, bentuknya sudah bukan ibadah lagi, Pak. Karena banyak sekali perubahan. Itulah yang kadang kami mengkhawatirkan. Haji yang demikian lama waktu antrinya, yang kedua biayanya mahal, ternyata tata caranya banyak mengambil yang longgar-longgar. Banyak sekali yang digugurkan itu, Pak. Makanya yang mungkin haji reguler ya perlu untuk sedikit lebih serius. Karena ini bisa jadi ya tadi ya. Karena Arafah, meninggalkan Arafah sampai maghrib, sebagian ulama mewajibkan. Kalau belum maghrib bisa mengancam keabsahan wukufnya. Atau setidaknya dia harus bayar dam karena meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Baik, coba nanti kita lanjut setelah adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Sunnatul qaimat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya tawaf wada, dan ini pendapat jumhur ulama, wajib tawaf wada untuk manasik haji. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan yang hadis tadi kita baca ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintahkan agar menjadikan kesempatan terakhir mereka di Ka'bah. Illa annahu khuffifa 'anil haid, hanya saja diringankan bagi wanita haid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin. Anda lihat ini. Dulu saat haji, orang itu meninggalkan Mina ke semua arah. Jadi begitu dari Mina mau pulang, ya ada yang ke arah timur, ada yang ke arah selatan, ada yang ke arah utara, langsung bubar gitu. Kanan nas yansarifuna fi kulli wajhin. Orang mereka meninggalkan Mina dari sembarang arah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. La yanfiranna ahadun, jangan sampai seorang pun yang meninggalkan kota Mekah hatta yakuna akhiru ahdihim bil bait, sampai dia jadikan kesempatan terakhirnya adalah Ka'bah, maksudnya tawaf. Begitu dari Mina jangan langsung pulang, tawaf dulu baru pulang. Maka mereka pulang dari satu titik yang sama, yaitu Ka'bah. Nah, di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadun, jangan sampai kalian meninggalkan kota Mekah sampai dia tawaf wada. Ini untuk haji. Bagaimana untuk umrah? Kita lihat di sini. Tawaf wada untuk umrah. Tawaf wada untuk umrah laisa biwajib, hukumnya tidak wajib. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini dengan sepakat ulama 4 madhab. Hanafiyah menurut riwayat yang masyhur, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Wa dzalika karena li'annahu lam yuhfad 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tafa tawafal wada' ba'da umarihi. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan tawaf wada' setelah beliau umrah. Padahal umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa kali? 4 kali. Umrah beliau pasca beliau hijrah 4 kali. Dan tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf wada pasca umrah. Sehingga untuk umrah tawaf wada hukumnya tidak wajib. Apakah disyariatkan? Jawabannya disyariatkan, dianjurkan. Karena termasuk bagian dari manasik, sehingga umrah dianjurkan untuk tawaf wada. Selanjutnya mengenai syarat tawaf wada. Jadi kalau kita bicara hukum tadi ya, hukum apa? Tawaf wada. Kalau untuk haji apa hukumnya? Wajib. Kecuali yang haid. Dah? Jika tidak bayar dam. Kalau sakit Pak, ya dam. Sakit enggak tawaf wada, enggak apa-apa, tapi bayar dam. Jadi boleh tidak tawaf wada tapi dam. Jangan sudah enggak wajib tawaf wada, enggak bayar dam. Ini menghapus dua-duanya jadinya. Kalau haid sudah diberi keringanan dalam nas yang ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, umrah. Apa hukumnya? Sunnah. Nah,
Sehingga jika tidak wada, tidak dam. Maka orang yang umroh tidak tawaf wada tidak perlu bayar dam. Berikutnya syarat tawaf wada. Syarat tawaf wada yang pertama, ayyakuna min ahlil afaq. Dia harus orang luar Mekah. Kalau selesai haji dan dia enggak keluar Mekah, langsung pulang dan dia tinggalnya di Mekah, tidak perlu tawaf wada. Misalnya selesai haji langsung pulang, rumahnya di mana? Tower Zamzam. Masya Allah, rumahnya di Tower Zamzam. Perlu tawaf wada enggak? Tidak. Baik, yang kedua, taharah minal haidhi wan nifas, dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Karena wanita yang haid dan nifas, dia tidak wajib tawaf wada. Nah, selanjutnya, kasus bagaimana kalau wanita haid itu suci sebelum meninggalkan Mekah. Jadi misalnya dia haid, nanti akan menuju Jeddah jam 2 siang. Jam 2 siang menuju Jeddah. Dah? Jam 10 suci. Loh, sudah suci. Padahal di hari itu dia sudah ancang-ancang mau meninggalkan Mekah dalam kondisi tidak tawaf wada. Jam 10 suci, jam 2 mau ke Jeddah. Apa yang harus dilakukan? Segera wada. Segera wada. Maka begitu dia suci, wanita ini langsung mandi, kemudian segera wada. Idza tahuratil haidu au nufasa ba'da an nafarat qabla mufaraqati bunyani Makkah fa innahu yalzamuha ruju'. Kalau wanita haid itu suci setelah dia pergi, tapi sebelum meninggalkan kota Mekah, belum sampai keluar dari kota Mekah, dia suci. Fa innaha yalzamuhul ruju', maka dia wajib balik. Amma idza tazawajat Makkah, adapun kalau dia sudah keluar dari kota Mekah baru suci, fala yalzamuhar ruju', maka tidak perlu balik. Demikianlah keterangan dalam mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Baik. Begitu sudah mau keluar suci, Masya Allah, harus balik. Repot enggak ini? Ya itu konsekuensinya. Kalau enggak Pak, dam. Kalau tidak, ya udahlah repot, lanjut aja. Kalau lanjut bayar dam. Nah, kadang haid ini kan bagi sebagian orang menakutkan ya. Puasa Ramadan jam 10 menit sebelum maghrib haid. 10 menit sebelum maghrib haid. Apa yang terjadi? Hah? Batal dan nangis. Karena di hari itu tidak dihitung. Sebab dia apa? Batal. Dia harus qadha di hari yang lain. Masya Allah. Demikianlah ujian bagi wanita haid. Selanjutnya tentang waktu tawaf wada. Waktu tawaf wada adalah setelah dia menyelesaikan segala urusan, agar dia jadikan kegiatan terakhirnya di Ka'bah. Demikian pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana kalau masih melakukan kegiatan yang lain setelah tawaf wada? Yughtafaru lahu ayyastaghila ba'da tawafil wada bi asbabis safar. Bagi orang yang selesai tawaf wada tapi tidak langsung meninggalkan kota Mekah, apakah harus mengulangi wada? Di sini ada keterangan dimaafkan apabila selesai tawaf wada dia melakukan kegiatan persiapan safar, seperti beli bekal untuk safar atau ngiket-ngiket kebutuhan safar, persiapan kemas-kemas, atau nunggu rombongan, wala yu'iduhu, dan dia enggak balik. Demikianlah pendapat jumhur. Nah,
Berarti kalau masih lama gimana Pak? Kalau masih lama ngulang. Misalnya wadaknya habis isya, balik ke hotel tidur, besok jam 7 pagi baru pergi. Ya kamu harus ngulang wadakmu. Karena setelah wadak jangan nginep. Ini habis wadak masih nginep. Wallahu a'lam. Selanjutnya, tawaf ifadah bisa diniatkan double dengan tawaf wada. Jika selesai tawaf ifadah dia langsung meninggalkan Mekah, maka tawaf ifadah niat utamanya, lalu dia niat double dengan wada. Misalnya ya, tawaf ifadahnya tanggal 13 Dzulhijjah. Tawaf ifadah tadi tanggal berapa? 10. Ditunda boleh. Ibnu Qudamah menyebutkan tidak ada batas terakhir untuk tawaf ifadah. Sehingga tawaf ifadah tanggal 13, tanggal 14, 15 boleh. Wallahu a'lam. Nah, begitu selesai tawaf ifadah langsung pulang. Maka tidak perlu wada. Karena tawaf ifadah ini sekaligus boleh diniatkan untuk wada. Seperti tahiyatul masjid plus qobliyah salat wajib, qobliyah duhur atau qobliyah subuh. Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.